Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dengan mata kuliah dasar-dasar kependidikan. Dalam hal ini kita bicara dalam lingkup ilmu kependidikan. Menyambung materi yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan membahas tentang sub pedagogi yang disebut dengan education. Sebelumnya, saya ingin mengingatkan tentang materi yang sudah kita bahas, bahwa perlu kiranya diingat, keep in your mind, when we talk about pedagogy is about education and science or knowledge. Berikutnya, mari kita membahas lebih jauh tentang education yang menjadi pokok dari pembicaraan kita pada hari ini. Education secara bahasa dikemukakan oleh Cambridge Advanced Learner Dictionaries, the Newbery House Dictionaries, the Merriam-Webster Dictionaries, Unit 1, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mari kita lihat satu persatu definisi dari education yang dikemukakan oleh masing-masing yang dikemukakan oleh masing-masing ini. Yang pertama, Cambridge Advanced Learners Dictionary menyatakan bahwa ketika kita bicara tentang education, it is about the process of teaching or learning in a school or college. The knowledge that you get from this. Proses mengajar atau belajar di sekolah atau kampus. Pengetahuan yang kamu dapatkan akibat daripadanya. The Newbery House Dictionary menyatakan, education itu memiliki 3 makna atau 3 definisi. Yang pertama, education is basic instructions or training in schools. Yang kedua, the institutions for teaching and learning. Yang ketiga, the field of learning to teach. Yang pertama, pendidikan adalah pelatihan atau pengajaran dasar di sekolah. Lembaga untuk mengajar dan belajar. Bidang belajar untuk diajarkan. The Merriam-Webster Dictionary menyatakan, education, yang pertama, the actions or process of educating or being educated. Yang kedua, a field of study dealing with methods of teaching and learning. Maksud dari yang pertama, atau arti dari yang pertama, aksi atau kegiatan atau proses mendidik atau dididik. Bidang pengkajian atau pembelajaran yang berhubungan dengan metode mengajar dan belajar. Kemudian, Unit 1 menjelaskan batasan dari education yang berasal dari bahasa Latin dan juga berasal dari bahasa India. Berdasarkan bahasa Latin, education berasal dari kata educare atau educare atau educatum. Educare artinya to bring up or to nourish. Memunculkan atau menjaga, memelihara. Educare, to bring forth or to draw out. Sama dengan yang sebelumnya. Kemudian educatum itu memiliki 2 makna, movement from inward to outward, developing or progressing. Pergerakan dari dalam keluar, pengembangan atau peningkatan. Kemudian, education berasal dari bahasa educatum yang merupakan bahasa India, sas yang artinya to discipline or to control, mendisiplinkan atau mengawasi,
And then vidya yang artinya to know atau mengetahui. Yang terakhir, definisi secara bahasa tentang education atau pendidikan dikemukakan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang mana pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Yang kedua, pendidikan adalah proses, cara, perbuatan mendidik. Dari berbagai definisi yang dikemukakan baik secara in English ataupun dalam bahasa Indonesia, ada beberapa kata kunci, beberapa poin yang dapat kita tarik tentang pengertian education. Yang pertama, kalau kita bicara tentang education, berarti kita bicara tentang proses. Hal ini dikemukakan dalam Cambridge Advanced Learner Dictionary, kemudian dikemukakan juga dalam the Merriam-Webster Dictionary. Lalu, kalau kita bicara tentang education, maka yang kita cakupannya adalah teaching or learning, yang dikemukakan oleh Cambridge Advanced Learner Dictionary, kemudian the Newbury House Dictionary, dan juga the Merriam-Webster Dictionary. Lalu, yang terakhir yang perlu diingat, kalau kita bicara tentang education, kita bicara tentang school, college. Ya. Bicara tentang tempat terjadinya pendidikan itu. Kemudian, Kamus Besar Bahasa Indonesia juga menyetujui sama dengan Cambridge dan Merriam-Webster bahwa kalau kita bicara pendidikan berarti kita bicara tentang proses. Proses yang bagaimana? Proses dalam rangka mengubah sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang yang dilakukan melalui pengajaran atau pelatihan atau perbuatan mendidik. Demikianlah makna secara bahasa dari kata education dalam sinonim bahasa Indonesianya pendidikan. Pembahasan secara terminologi tentang education atau pendidikan pada slide ini membawa kita pada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli maupun lembaga yang berada di luar negeri maupun di dalam negeri. Dari dalam sendiri kita dapat melihat makna pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara dan Dri Yarkara, kemudian Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003. Adapun dari luar kita dapat melihat pemaknaan atau definisi pendidikan oleh Wikipedia, kemudian Moore, Hasan, Dway, dan yang terakhir adalah Al-Ghazali. Marilah kita lihat satu persatu definisi secara terminologi dari pendidikan oleh masing-masing ahli atau lembaga ini. Mungkin kita mulai dengan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003, di mana dinyatakan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dari definisi pendidikan berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003, ada beberapa hal yang dapat kita sarikan. Yang pertama adalah bahwa pendidikan adalah satu proses yang disebut dengan tahapan perencanaan. Terencana dalam rangka
bagaimana prosesnya suasana belajar yang membuat peserta didik itu aktif dalam mengembangkan potensi dirinya. Sehingga akibat dari proses ini maka akan dihasilkanlah hasil dari pendidikan tersebut adalah peserta didik yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Demikianlah definisi atau pemaknaan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003. Mari kita bahas lebih jauh tentang pendidikan berdasarkan ahli yang lainnya. Driyarkara menyatakan bahwa pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia. Jadi, kalau kita bicara pendidikan, maka hal ini tidak akan lari dari makhluk Tuhan yang namanya manusia. Dengan demikian dapat kita sarikan bahwa kalau kita bicara pendidikan itu hanya akan terjadi pada manusia, bukan pada makhluk hidup lainnya. Kemudian Ki Hajar Dewantara menyatakan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dan mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pemaknaan pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara membawa kita kepada dua hal, yaitu tahapan proses dan tahapan hasil. Bahwa proses dari pendidikan itu terkait dengan menuntun seorang anak. Kemudian hasil yang diinginkan adalah keselamatan dan kebahagiaan ya setinggi-tingginya. Berikutnya, Al-Ghazali dalam Said menyatakan, education is the activity of enabling an individual to recognize the God and discriminate between good and bad. Pendidikan adalah kegiatan yang memungkinkan seorang individu mengenali Tuhan dan membedakan antara yang baik dan buruk. Melihat mempertimbangkan pemaknaan pendidikan menurut Al-Ghazali, kita dapat mensarikan bahwa pendidikan terkait dengan upaya akhlak, upaya memperbaiki akhlak, upaya meninggikan akhlak. Akhlak yang terkait dengan pengenalan terhadap Tuhan dan pembedaan antara yang baik dan buruk. Berikutnya, Wikipedia yang menyatakan, education is the process of facilitating learning or the acquisition of knowledge, skill, values, beliefs, and habits. Pendidikan adalah proses memfasilitasi belajar atau pemerolehan pengetahuan, keterampilan, nilai, kepercayaan, dan kebiasaan. Selanjutnya, Moore menyatakan education is a group of activities going on various logical levels, logical in the sense that each higher level arises out of and is independent on one below it. Pendidikan adalah serangkaian aktivitas yang terjadi pada level logika yang bermacam-macam atau berbeda-beda. Yang dimaksud dengan logis adalah bahwa terkait dengan bahwa pendidikan itu berkaitan dengan tingkatan yang lebih tinggi dan bergantung dengan yang di bawahnya.
Hassan menyatakan bahwa education is the simple process of learning and knowing. Pendidikan adalah proses sederhana dari belajar dan mengetahui. Sedangkan Dway Insight menyatakan bahwa education is a process of living through a continuous reconstructions of experiences. Education atau pendidikan adalah proses untuk kelanjutan hidup, berkelanjutan dalam merekonstruksi pengalaman. Dari 8 definisi pendidikan secara istilah, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan adalah sebuah proses, sebagaimana dikemukakan Wikipedia, Hassan, kemudian Dway. Yang kedua, pendidikan adalah kegiatan, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Ghazali dan Moore. Dan yang ketiga, pendidikan adalah upaya atau usaha atau tuntunan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, Driyarkara, dan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003. Demikianlah tinjauan atau pembahasan kita tentang pendidikan berdasarkan definisi terminologis. Dari definisi tentang pendidikan, maka kita akan melanjutkan pada tujuan dari pendidikan. Pada slide ini dikemukakan tujuan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, kemudian tujuan pendidikan yang dikemukakan oleh Rabab Said dalam www.academia.edu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, maka tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik. Jadi yang perlu digarisbawahi bahwa tujuan pendidikan nasional itu adalah mengembangkan potensi peserta didik. Ketika kita bicara tentang potensi, maka kita bicara tentang sesuatu yang berada pada diri seseorang. Potensi memiliki makna yang lain, yaitu kemampuan. Kemampuan adalah sesuatu yang terpendam, sesuatu yang berada dalam diri seseorang. Nah, potensi yang terpendam inilah, kemampuan yang ada pada diri seseorang inilah yang akan dikembangkan. Dengan maksud agar peserta didik ini menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pertama. Yang kedua, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri. Dan yang ketiga adalah menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi dari tujuan pendidikan nasional kita dapat tiga hal yang akan dikembangkan pada diri seorang peserta didik. Yang pertama terkait dengan dirinya untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan yang ketiga menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian mari kita lihat tujuan pendidikan yang dikemukakan oleh Rabab Said, di mana Rabab Said mengambil tujuan pendidikan yang dikemukakan oleh UNESCO. Berdasarkan UNESCO, maka tujuan pendidikan itu adalah untuk mengembangkan potensi yang ada pada seseorang, baik itu potensi fisik, intellectual, pengetahuan, emotional, emosi,
and ethical integrations. Dan etik. Ya. Jadi dapat kita dengan kata lain dapat kita nyatakan bahwa UNESCO menekankan akan pentingnya pengembangan diri seseorang meliputi meliputi 4 hal: fisiknya, pengetahuannya, emosinya, kemudian etika dari seseorang. Pembahasan tentang pendidikan tidak terlepas dari pembahasan tentang elemen-elemen yang menyusun atau yang mendukung atau yang membangun sebuah pendidikan. Husamah, Resti, dan Widodo mengemukakan bahwa unsur-unsur pendidikan terdiri dari 1. Peserta didik, yang kedua pendidik, yang ketiga interaksi edukatif, yang keempat tujuan pendidikan, yang kelima materi, yang keenam alat dan metode, yang ketujuh adalah lingkungan. Dengan demikian ada 7 unsur pendidikan yang dikemukakan oleh Husamah, Resti, dan Widodo. Kemudian Clauson menyatakan bahwa unsur-unsur yang fundamental dari pendidikan adalah students atau murid, pelajar, faculty, jajaran dosen, material, materi, methodology, metodologi, setting, penataan, termasuklah di sini waktu, tempat, dan orang, program culture atau budaya program. Dengan membandingkan antara elemen-elemen yang menyusun pendidikan berdasarkan Husamah, Resti, dan Widodo dengan Clauson, kita melihat adanya persamaan dan perbedaan. Namun kita tidak ingin mempertentangkan persamaan dan perbedaan, namun kita akan menganggap dia saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Demikianlah pembahasan tentang pendidikan yang meliputi definisi secara bahasa dan terminologi, kemudian elemen-elemen yang menyusunnya, serta tujuan dari pendidikan tersebut.